Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita pada tema berikutnya, yaitu tentang hukum mim sukun. Kemarin kita belajar tentang nun, sukun, dan tanwin. Harokat, nun, sukun, atau tanwin, nun mati, dan huruf baris dua. Baris dua, an, in, un. Nah, sekarang kita belajar adalah hukum mim. Mim yang sukun. Bagaimana hukumnya? Ternyata dia punya hukum. Jadi, apabila terdapat mim sukun, maka hukum bacaannya ada 3. Jadi kalau terdapat mim sukun, maka hukum bacaannya ada 3. Yang pertama adalah ikhfa safawi namanya. Ikhfa safawi yaitu mim yang sukun atau mim yang mati bertemu dengan ba. Jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan ba, contohnya mim sukun bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu dengan ba. Oke. Cara pengucapannya, mim nampak samar. Jadi pengucapan mim nampak samar, bukan tarmihim, bukan. Tapi disamarkan. Tarmihim. Ikhwa itu artinya apa? Samar. Safawi ucapan. Jadi samar pengucapannya. Jadi tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Pengucapan mimnya tampak samar disertai dengan gunnah. Jadi ada gunnah. Tarmihim. Gunnah itu biasanya 2 harokat. Terus baca tarmihim hiu 2 kali ya, itu namanya 2 harokat. Jadi tarmihim bihijaratin. Ulangi, tarmihim bihijaratin. Ulangi, tarmihim bihijaratin. Oke, itu hukum yang pertama kalau mim sukun. Yang pertama apa? Ikhfa safawi. Hurufnya cuma 1. Mim bertemu dengan ba, maka dibaca samar mimnya. Tarmihim. Terus yang kedua, idgham mislain namanya. Melebur mimnya. Idgham itu melebur, mislain itu karena serupa. Huruf mim, apa maksudnya? Apabila mim sukun atau mim mati bertemu dengan mim, cara pengucapannya dengan gunnah. Jadi mim bertemu dengan mim. Cara pengucapannya gunnah. Mim ini melebur ke sini seolah-olah mim ini tidak ada. Ke sini tasdidnya. Contoh. Alaihim muqsadah. Bukan alaihim. Itu huruf ikhfa tadi ya. Ini alaihim muqsadah. Hilang mimnya ya. Seolah mim yang sukun ini hilang. Innaha alaihim muqsadah. Itu namanya idgham mislain, atau orang menyebutnya idgham mutanajisain karena satu jenis, atau namanya idgham mimi. Ada 3 nama-nama ini. Idgham mislain boleh, idgham mutajanisain boleh, mutajanisain boleh, atau idgham mimi, idgham mim dengan mim. Boleh namanya 3. Innaha alaihim muqsadah. Melebur mim ke sini. Terakhir, ini hurufnya cuma 1 ya. Ini ikhfa safawi hurufnya cuma 1. Mim bertemu dengan ba. Idgham mislain hurufnya cuma 1. Mim bertemu dengan mim. Sekarang idgham izhar ya. Ini izhar safawi namanya. Izhar safawi. Izhar berarti jelas ya. Jelas pengucapannya. Kapan? Mim mati atau mim sukun bertemu dengan selain huruf mim atau ba. Kalau huruf mim tadi itu idgham mislain, kalau ba namanya ikhfa safawi. Cara pengucapannya harus jelas.
Contoh, alam taro kaifa, alam biasa. Namanya izhar safawi. Nah, makanya sebenarnya izhar safawi ini huruf yang paling banyak. Kenapa? Karena cuma dua aja yang hurufnya. Satu idgham mislain, kalau mim bertemu dengan min. Idgham, kemudian ikhfa safawi, mim bertemu dengan ba. Tapi kalau izhar safawi, selain dari huruf mim dan huruf ba, maka semuanya izhar safawi. Alam, langsung. Alam taro kaifa an'amta. An'amta. Alam nashrah. Alam nashrah. Mim bertemu dengan ta. Mim bertemu dengan ta. Kalau mim bertemu dengan nun, alam nashrah. Kalau mim bertemu dengan fa, hum fiha. Hum fiha khalidun. Hum bertemu dengan waw, hum wal wawun. Dan yang lain, nah, itu namanya izhar safawi. Selain dari huruf mim dan ba, maka disebut izhar safawi. Selanjutnya, kita pindah ke hukum membaca mim dan nun yang bertasydid. Tasydid apa? Nih, bertasydid namanya. Ini tasydid. Hukum membaca mim dan nun yang bertasydid. Wajib membaca dengan dengung. Jadi, kalau ada mim bertasydid atau nun bertasydid, mim bertasydid, dibaca dengan dengung selama 2 harakat. 2 harakat. Contoh, wa am harusnya kayak gitu kan? Wa am. Tapi dibaca apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Gimana? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau nun yang bertasydid gimana? Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kalau mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Amma yatasaalun. Nah, sedikit dengan mim ya. Edit. Amma ta'lamun. Gitu ya contohnya. Oke. Itu mim bertasydid atau nun bertasydid, maka dibaca apa? Gunnah. Contoh nun bertasydid. La tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Nah contoh. Wan najmi idza hawa. Wan najmi idza hawa. Udah dia nggak paham ya. Terus hukum membaca alif dan lam. Hukum membaca alif dan lam. Alif dan lam qamariyah. Jadi ada 2 modelnya alif lam itu disebut alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Ada namanya alif lam qamariyah, yaitu alif lamnya dibaca jelas. Alif dan lamnya dibaca jelas. Ada 15 huruf. 1 alif, ba, ghin, ha, ja, ka, wa, kha, fa, ain, qa, ya, ma, ta. Jadi abghi hajjaka wa khif aqimata. Itu kalau disingkat. Contoh misalnya a nih. A ini ada alif lam terus ada a. Ini a nih ya. A ini a ini ya. Alif lam. Al ahad. Kan dibaca semua kan jelas. Al ahad. Alif lam qamariyah, alifnya dibaca aja jelas. Al ahad. Al ahad. Terus apa? Kalau ba-nya contoh, ba ini ba ya kan? Al bayyinah. Apa? Al bayyinah. Dibaca ba-nya jelas ya, kalau ada alif lam susulnya di ba.
al-bayyinah. Itu namanya alif lam qamariyah. Kalau ghin, nah, al-ghaniyyu. Jelas ya, al-ghaniyyu. Nah, itu namanya alif lam qamariyah. Alif lamnya dibaca aja jelas. Yang kedua, nama alif lamnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lamnya tidak dibaca, tidak dibaca. Alif dan lamnya atau lamnya tidak dibaca. Kalau ada wa ini wat, ada wa sini alif dan lamnya tidak dibaca. Wat thayyibun. Hurufnya selain daripada itu ya berarti ada to, ada ta, ada so. Biasanya dia pakai tasydid ya sebelumnya. Maka disebut syamsiyah. Kalau orang mengatakan syamsiyah ini kan matahari. Matahari itu artinya kalau kita melihat tidak nampak. Maka alif lamnya tidak tampak. Kalau qamariyah kan artinya bulan. Kalau kita melihat bulan nampak, maka alif lamnya tampak. Katanya begitu istilahnya. Al-qamar artinya bulan, kita bisa melihat alif lamnya. Kemudian syamsiyah matahari, kita tak bisa melihat matahari, maka kita tak bisa melihat alif dan lam. Jadi alif lam syamsiyah adalah alif lam yang tidak dibaca hurufnya. Dibaca hurufnya selain dari huruf alif lam qamariyah yang tadi. Berarti ada to, ada ta, ada sad, ya kan? Dan ada 15 juga. At toy atau wat. Oh, langsung alif lam enggak dibaca ya. Wat toyibun. Apa? Wat toyibun. Tasdidnya sini. Wat toyibun. Dibaca apa? Wasawab. Wasawab. Ada wa di sini. Wassalah. Kalau ada waw misalnya wassalah. Wassalah. Itu namanya alif lam syamsiyah. Baik. Ini pelajaran kita pada hari ini. Ada diharapkan kepada mahasiswa nanti bikin latihan, tuliskan saja latihannya dua contoh dua latihan alif lam syamsiyah, contoh dua latihan alif lam qamariyah. Contoh dua latihan, dua contoh ya, mim bertasydid. Cari di Al-Quran selain daripada ini ya. Mim bertasydid dua contoh, nun bertasydid dua contoh. Terus ada namanya ikhfa safawi, cari dua contoh selain dari ini tentunya. Kemudian idgham mithlain, cari pula dua contoh. Oke, ikhfa safawi cari juga dua contoh. Oke, dua contoh ya, dua contoh ikhfa safawi, dua contoh idgham mislain, dua contoh izhar safawi, dua contoh mim bertasydid, nun bertasydid, kemudian dua contoh alif lam qamariyah, dua contoh alif lam syamsiyah. Itu dulu ya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.